Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku sekalian. Mohon maaf, mungkin pada tahun ajaran pelajaran ini kita awali dengan pembelajaran daring. Namun, Bapak harapkan kalian tidak patah semangat, tetap semangat untuk belajar, walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Nah, pada pembahasan ini dalam materi ilmu hadis, pada bab awal kita akan memahami tentang apa sih ilmu hadis itu. Nah, ternyata ilmu hadis ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi umat Islam. Keberadaannya sangat menentukan terhadap pemakaian nas-nas sebagai pedoman beramal dan beribadah. Jika kita simak para imam atau ulama hadis, cukuplah kata-kata mereka sebagai sugesti untuk mempelajari hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Saya tidak mengenal ilmu yang lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari ilmu hadis." Jadi ini sangat penting juga ya ilmu hadis bagi kita semua. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan ilmu hadis? Nah, ini pengertiannya ya, atau ulumul al-hadis. Nah, ternyata ulumul hadis ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ilmu, ulum. Ya. Ini berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak dari ilmun, yang berarti ilmu. Nah. Kemudian kata yang kedua yaitu al-hadis. Al-hadis ini di kalangan ulama ahli hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Nah, dengan demikian jika kita simpulkan bahwa ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pendapat tentang pengertian ilmu hadis. Yang pertama menurut ulama mutaqaddimin adalah ulumul hadisi huwa ilmun yubhasu an kaifiyati itsalal ahadisi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifatu ahwali ruwutiha dabton wa adalatu wa min haitsu kaifiyati sanadi itsala wa qita'a. Artinya ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara menyambungkan hadis sampai kepada Rasulullah SAW, baik dari segi keadaan, kedabitan atau keadilan periwayatannya maupun dari segi sambung atau putusnya rantai sanad. Ini menurut ulama mutaqaddimin. Kemudian selanjutnya ada juga pendapat lain yaitu ilmu hadis adalah ilmul hadisi huwa ilmu biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Nah, ini tentang pengertian ilmu hadis. Kemudian selanjutnya tentang komponen dalam ilmu hadis atau komponen dalam hadis. Ternyata hadis ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada sanad. Sanad atau isnad secara etimologi artinya adalah sandaran. Sedangkan secara terminologi atau istilah, sanad adalah mata rantai atau jalan yang bersambung sampai kepada matan, dalam kurung isi hadis, yang terdiri dari para rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Nah, ini salah satu contoh dari sanad. Jadi sanad itu tadi apa? Adalah jalannya hadis atau sambungannya hadis, sandarannya hadis.
Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau mungkin ada dalam beberapa hadis yang lain, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala aidon. Nah, terus itu dinamakan dengan sanad. Kemudian yang kedua ada matan. Matan ini adalah isi ataupun ucapan ataupun lafal-lafal hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh sanad terakhir. Nah, contohnya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai seterusnya. Nah, jadi matan adalah isi dari hadis tersebut. Disebutnya matan. Kemudian yang terakhir, komponen terakhir yaitu ada rawi. Rawi adalah yang meriwayatkan hadis. Contohnya itu biasanya rawahul Bukhari, biasanya nanti ada di akhir hadis itu rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud. Nah, jadi rawi adalah para periwayat hadis. Kemudian, ini sebagai contoh lengkapnya saja. Nah, ini adalah hadis yang saya beri tanda merah, itu merupakan bagian dari matan hadis atau isi hadis. Nah, macam-macam ilmu hadis. Ilmu hadis ini terbagi ke dalam dua. Pertama ada ilmu hadis riwayah. Yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu tentang ilmu hadis riwayah. Nah, menurut Ibnu Al-Kafani. Nah, ini menurut Ibnu Al-Kafani. Mohon maaf ya. Menurut Ibnu Al-Akfani. Nah, menurut Ibnu Al-Akfani, yang dimaksud oleh ilmu hadis ini adalah, atau ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan dalam kurung periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pencatatannya dan penguraian lafad-lafadnya. Nah, jadi diulangi, ini definisi di atas ini merupakan menurut Ibnu Al-Akfani, atau bahasa Arabnya ilmu yashtamilu alal aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa takhriri alfadhiha. Nah, ini menurut Ibnu Al-Akfani. Kemudian, ini menurut Muhammad Al-Ajjaj Al-Khatib. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan, periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir dalam kurung ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniah atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Nah, ini yang kedua menurut Muhammad Al-Ajjaj Al-Khatib. Atau dalam bahasa Arabnya, huwa almul ladhi yaqumu ala ma udifa ilan nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifati khalqiyati aw huluqiyati naqlan daqiqan muharraran. Nah, ini menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib. Nah, jadi bisa disimpulkan dari dua definisi menurut Al-Akfani dan Muhammad Ajjaj Al-Khatib bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan
atau pembukuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, objek kajian ilmu hadis riwayah. Yang pertama adalah, ini objek kajiannya, cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk hafalan, tulisan, dan pembukuan. Nah, perlu diketahui bahwa ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mendatangi majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta mendengarkan dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh beliau. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dari tahun 99 Hijriah sampai 124 Hijriah. Usaha penghimpunan, penyelesaian, penulisan, dan pembukaan hadis secara besar-besar terjadi pada abad ke-3 Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan lain-lain. Dengan dibukukannya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW oleh para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadis riwayah ini tidak banyak lagi berkembang. Nah, itu sedikit penjelasan tentang ilmu hadis ar-riwayah.